Halo adik-adik sekalian, selamat jumpa di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang suhu dan pengukurannya. Oke, sebelum kita lanjutkan, yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan aktifkan notifikasinya sehingga kalau ada materi baru kalian otomatis bisa mengikutinya. Jangan lupa like. Oke. Silahkan subscribe atau like. Terima kasih. Kita lanjutkan. Suhu dan pengukurannya. Apa itu suhu? Pengertian suhu. Perhatikanlah animasi di bawah ini. Bagaimanakah suhu air es dan suhu kopi? Ya, betul sekali. Air es terasa dingin pada saat diminum, sedangkan kopi terasa hangat pada saat diminum. Hal ini menggambarkan adanya perbedaan suhu antara air es dan kopi. Lalu, apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Kopi panas memiliki suhu yang tinggi, sedangkan air es yang dingin memiliki suhu yang rendah. Jadi dapat disimpulkan bahwa suhu adalah tingkat atau derajat panas suatu benda. Suhu benda dapat mengalami perubahan. Kopi panas yang bersuhu tinggi setelah didiamkan beberapa lama akan menjadi dingin dan suhunya akan turun. Oke, kita lanjutkan. Alat pengukur suhu. Alat pengukur suhu. Dapatkah kita mengukur suhu dengan menggunakan tangan? Untuk lebih jelasnya, perhatikan animasi di bawah ini. Ini seorang anak sedang melakukan praktikum tentang suhu. Ini air panas, ini air sumur, ini air dingin. Ini tangan siap dimasukkan. Masukkan kedua tangan ke dalam air panas dan dingin secara bersamaan. Tangan yang kanan terasa panas. Ini sampai merah ya. Tangan yang kiri terasa dingin. Kemudian angkat, segera masukkan ke air sumur. Apa yang terjadi? Ternyata tangan kanan terasa dingin. Terus tangan kiri terasa hangat. Loh, ini kan suhunya sama. Kok beda rasanya? Tangan kanan terasa dingin, tangan kiri terasa panas. Kenapa demikian? Kulit dapat membedakan suhu panas dan dingin. Kulit merupakan indera peraba sehingga dapat merasakan panas dan dingin. Namun, jika kulit dijadikan alat ukur, maka hasilnya tidak akurat. Karena indera dapat terpengaruh oleh perasaan. Ini ya, saya ulangi. Ini air panas, air dingin, air sumur. Kemudian kita masukkan. Kita tunggu beberapa saat, kemudian kita tarik. Langsung kita masukkan ke air sumur. Apa yang terjadi? Loh, kok ternyata beda? Tangan kanan terasa dingin, tangan kiri terasa hangat. Kenapa demikian? Karena tangan kita itu bisa membedakan panas dan dingin, tetapi bukan untuk alat ukur yang baik. Karena indera dapat terpengaruh oleh perasaan. Cukup jelas ya adik-adik sekalian. Kita lanjutkan. Termometer. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan termometer?
Termometer adalah alat pengukur suhu yang pertama kali dibuat oleh ilmuwan Italia bernama Galileo Galilei. Termometernya disebut dengan termometer udara atau termoskop. Termoskop menggunakan pemuaian udara dalam ruang mirip ruang vakum dan memakai air sebagai bahan pengisi. Namun, termoskop tidak stabil karena kondisi tekanan udara yang berubah-ubah. Kelemahan termoskop disempurnakan dari waktu ke waktu. Pada masa selanjutnya dipakai termometer yang menggunakan medium zat cair, gas, serta logam, serta beberapa jenis termometer. Beberapa jenis termometer antara lain termometer raksa, termometer alkohol, dan termometer digital. Termometer air raksa adalah termometer yang di dalamnya diisi air raksa ini. Termometer air raksa dapat mengukur suhu yang sangat tinggi, yang sangat tinggi ya, karena kalau suhu sampai 360 derajat tangan kita udah melepuh. Jadi termometer air raksa ini dapat mengukur suhu sampai 360 derajat Celcius. Panas sekali adik-adik. Termometer raksa hanya bisa mengukur suhu sampai dengan negatif 39 derajat Celcius. Karena raksa akan membeku pada suhu di bawah negatif 39 derajat Celcius. Ini gambar termometer air raksa yang diisi oleh air raksa. Warnanya mengkilat seperti besi ya, besi yang mengkilat. Sekarang termometer alkohol, termometer yang diisi oleh alkohol. Alkohol itu kan berwarna jernih. Maka supaya mudah orang melihat dikasih pewarna. Contohnya pewarna merah yang biasa kita pakai itu warna merah. Termometer alkohol tidak dapat mengukur suhu yang lebih tinggi dari 80 derajat Celcius. Karena pada suhu 80 derajat Celcius, alkohol akan menguap. Wah, kalau menguap, ya jadi gas, nggak bisa. Termometer alkohol bisa mengukur suhu sampai dengan negatif 117 derajat Celcius. Wah, berarti sampai dingin sekali dia bisa ya. Cukup jelas ya, Dek-dek. Ini termometer alkohol tidak bisa mengukur suhu yang sangat tinggi. Beda dengan air raksa tadi. Sekarang termometer digital. Apa itu termometer digital? Ini ada angkanya. Digital itu yang alat ukurnya biasanya ada baterainya di dalam. Seiring kemajuan teknologi termometer juga ada yang berupa termometer digital. Apa itu termometer digital? Ini menggunakan alat elektronik ya. Termometer digital sangat efisien karena bentuknya yang kecil, mudah dibawa, serta mudah menggunakannya. Skala termometer. Pemberian skala termometer dibuat berdasarkan perubahan volume zat yang digunakan. Skala pada termometer dibuat dengan menentukan dua suhu tetap sebagai patokan. Suhu tetap yang digunakan adalah suhu benda saat mencair, melebur, membeku, dan mendidih. Patokan suhu tersebut dinamakan titik tetap. Dalam pemberian skala, mula-mula ditentukan titik tetap bawah. Titik tetap bawahnya yaitu saat es melebur atau es mencair. Atau air yang membeku, sama aja ya. Titik tetap atasnya adalah saat air mendidih. Beberapa ahli yang menemukan skala tetap termometer antara lain Anders Celsius, Gabriel Daniel Fahrenheit, Antoine Vodkal de Reaumur. Yang keempat, Lord
Kelvin. Under Celsius ini tahun 1701 sampai 1744. Celsius membuat termometer pada tahun 1742. Ketika itu, jika termometer dicelupkan ke dalam es, termometer akan menunjukkan angka 100. Dan jika dicelupkan ke dalam air mendidih, termometer akan menunjukkan, ini kebalik ya. Ketika termometer dicelupkan ke dalam es, maka akan menunjukkan angka 0. Sedangkan kalau dicelupkan ke air mendidih menunjukkan angka 100. Pada tahun 1744, setelah Celsius meninggal, Carolus Linnaeus membalik skala yang gitu ya. Sorry, saya ulang. Celsius membuat termometer pada tahun 1742. Ketika itu, termometer dicelupkan ke dalam es, termometer akan menunjukkan angka 100. Dan jika dicelupkan ke dalam air mendidih, termometer akan menunjukkan angka 0. Oh, ternyata dulu pertama-tama gitu ya. Baru kemudian tahun 1744 setelah Celsius meninggal, Carolus Linnaeus membalik skala yang dibuat Celsius. Angka 100 untuk air mendidih dan angka 0 untuk air es. Sekarang skala tersebut digunakan untuk termometer Celsius. Gabriel Daniel Fahrenheit 1686 sampai 1736. Seorang ilmuwan Jerman yang menemukan termometer alkohol pada tahun 1709 dan termometer raksa pada tahun 1714. Skala yang digunakan dalam termometer dinamakan skala Fahrenheit. Ketika termometer dicelupkan dalam air es, maka skala akan menunjukkan angka 32. Sedangkan jika dicelupkan ke dalam air mendidih, skala akan menunjukkan angka 212. Itu menurut Fahrenheit. Sekarang menurut Anthony Carl de Réaumur tahun 1683 sampai 1757. Réaumur adalah ilmuwan kebangsaan Prancis. Ia menemukan termometer dengan skala titik bawah termometer adalah 0 dan titik atas termometer adalah 80. Skala yang digunakan disebut dengan skala Réaumur. Lord Kelvin 1824 sampai 1904 membuat termometer pada tahun 1848. Termometer Kelvin dipakai untuk suhu yang sangat dingin dan suhu yang sangat tinggi. Air es terletak pada skala 273, sedangkan air mendidih pada skala 373. Penulisan suhu dalam Kelvin tidak menggunakan kata derajat. Cukup ditulis 273K atau 373K. Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Perbandingan suhu dalam Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Derajat Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Menurut Celsius. Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Ini Celsius 0. Tahukah kamu perbandingan antara derajat Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin? Celsius 0 sampai 100, Fahrenheit 32 sampai 212, Reaumur 0 sampai 80, Kelvin 273 sampai 373. Celsius, Fahrenheit, Reaumur, dan Kelvin. Pada tampilan berikut ini, kita akan belajar bagaimana cara menyetarakan skala Celsius, Reaumur, dan Fahrenheit. Rentang skala Celsius adalah 100, Reaumur adalah 80, dan Fahrenheit memiliki skala 180. Berdasarkan perbedaan rentang itu disebut perbandingan sebagai berikut.
C banding R banding F sama dengan Celsius dibanding Reaumur dibanding Fahrenheit adalah 100 dibanding 80 dibanding 180. Disederhanakan lagi menjadi C banding R banding F adalah 5 banding 4 banding 9. Skala Kelvin memiliki rentang sama dengan skala Celsius, namun angkanya dimulai dari 273 K. Hubungan antara Celsius dengan Kelvin ditulis dalam rumus sebagai berikut. T sama dengan T kecil ditambah 273. T sama dengan suhu dalam skala Kelvin, T kecil suhu dalam skala Celsius. Jadi 0 derajat setara sama dengan 273 K dan 100 derajat Celsius setara dengan 373 K. Oleh karena itu, bila ingin mengkonversi skala Reaumur dan Fahrenheit ke dalam skala Kelvin, terlebih dahulu harus dikonversikan ke dalam skala Celsius. Contoh soal, 40 derajat Celsius sama dengan berapa derajat Reaumur, berapa derajat F? Jawab 4 dibanding 5 kali 40 derajat R sama dengan 30 derajat R. Sekarang 40 derajat 40 derajat Celsius sama dengan berapa derajat F? F nya berapa? F nya 9 per 5 kali 40 ditambah 32. Kenapa ditambah 32? Karena Fahrenheit dimulai dari angka 32, ketemunya 104 derajat F. Sekarang kalau 41 derajat F, berapa derajat Celsius, berapa derajat R? Kita cari. C 5, F 9, berarti 5 per 9 kali 41 dikurangi 32. Kenapa dikurangi 32? Karena Fahrenheit dimulai dari angka 32. Ketemunya berapa? 41 kurangi 32 berapa? 9. Ketemunya 5 derajat Celcius. Per 9 dikali 41 dikurangi 32, 4 derajat Reaumur. Sekarang kalau 12 derajat R sama dengan berapa derajat K? Nah, ini kita ubah ke Celsius dulu ya. 5 Celsius sama 5, R 4, jadi 5 per 4 kali 32 sama dengan 15 derajat Celsius. Baru 15 derajat Celsius sama dengan berapa K? Tinggal menambah 273. Cukup jelas nggak? Ini rumusnya ya. Berikut ini adalah tampilan jenis-jenis termometer lain. Kliklah tombol lanjut untuk melihat jenis-jenis termometer tersebut. Ini termometer yang lain. Nomor 1, termometer maksimum minimum. Termometer maksimum minimum dikenal sebagai termometer Sick-Bellany karena ditemukan oleh ilmuwan yang bernama James Sick. Termometer ini digunakan untuk mengukur suhu tertinggi dan suhu terendah di suatu tempat selama jangka waktu tertentu. Zat yang digunakan sebagai indikator adalah alkohol. Prinsip kerjanya, jika suhu naik maka volume alkohol akan bertambah, dan jika suhu turun maka volume akan menyusut. Ini termometer Sick-Bellany untuk mengukur suhu tertinggi dan terendah suatu tempat dalam jangka waktu tertentu. Yang kedua, termometer gas volume tetap. Termometer gas berisi gas atau uap. Termometer menggunakan
sifat perubahan tekanan gas akibat perubahan suhu bila volumenya dibuat tetap. Termometer gas memiliki jangkauan pengukuran luas dibandingkan termometer cairan. Hal ini karena muai gas lebih besar dari muai zat cair. Jenis zat yang umumnya digunakan adalah helium, hidrogen, dan nitrogen. Ini termometer gas ya. Sekarang termometer bimetal. Termometer bimetal itu dua keping tembaga atau besi yang dikeling jadi satu. Termometer bimetal bekerja berdasarkan beda pemuaian dua jenis logam. Termometer ini terdiri dari keping bimetal tipis. Termometer bimetal dapat dijumpai pada termometer yang digunakan di dalam mobil. Pirometer, apa itu pirometer? Ini pirometer ya, gambarnya seperti ini. Pirometer menggunakan termometer pengukur suhu yang mengukur berdasarkan radiasi yang dipancarkan benda tanpa harus menyentuh benda tersebut. Misalnya suhu pada alat pembakar tungku hingga suhu permukaan matahari. Wah, hebat sekali ya. Termokopel, apa itu termokopel? Termokopel adalah termometer berupa rangkaian tertutup dari dua jenis logam berbeda, misalnya platina dan rhodium, yang dihubungkan ke ampermeter atau alat ukur kuat arus listrik. Keuntungan termokopel adalah cepat mencapai kesetimbangan termal dengan sistem yang akan diukur suhunya. Sekarang termometer resistance. Termometer resisten bekerja berdasarkan berubahnya resistance listrik suatu resistor yang berupa logam atau oksida logam. Resistance atau hambatan listrik dari logam akan bertambah bila suhu logam naik. Pengukuran dilakukan dengan menempelkan termometer pada permukaan zat yang akan diukur suhunya. Wah, hebat sekali ya. Dengan hambatan listrik bisa untuk mengukur suhu. Berikutnya termometer termolistrik adalah termometer yang menggunakan selisih suhu antara dua titik dalam rangkaian yang menghasilkan selisih potensial. Ini ada beda potensial. Oke, kita lanjutkan pengukuran suhu. Tahukah kamu cara mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer? Untuk mengukur suhu badan dengan menggunakan termometer ada dua cara yang dapat kita lakukan, yaitu menjepit termometer di bawah lidah kira-kira selama 1 menit. Nih. Yang kedua, menjepit termometer pada bagian dalam lengan atas ketiak kira-kira 3 menit. Cukup jelas ya. Tahukah kamu cara membaca hasil pengukuran pada termometer? Untuk memperoleh hasil pengukuran yang tepat di saat melihat angka pada termometer, mata harus sejajar dengan angka agar tidak terjadi kekeliruan. Jadi ngelihatnya nggak boleh dari bawah atau dari atas, tapi harus tegak lurus. Kalau dari atas, nah ini kan ada selisih. Ini yang dari bawah. Nah, ada selisih kan? Harus tegak lurus sehingga tidak mengalami kekeliruan. Oke. Cukup jelas ya. Ada soal nih, jawablah pertanyaan di bawah ini. Termometer pertama kali dibuat oleh siapa? Siapa yang tahu? Oh iya, betul. Jawabannya Galileo Galilei. Berikutnya, penemu termometer maksimum minimum siapa? Ayo. Iya, betul, James Sick. Berikutnya, angka 0 derajat Celcius sama dengan berapa derajat K?
Siapa yang bisa tadi? Kita buat 5 soal saja ya. 0 derajat Celcius berapa derajat F? Ada yang bisa? Oh ya, betul, 32 derajat Celcius. Iya, betul. Sekarang nomor 4. Ini namanya termometer apa? Ada yang bisa? Termometer Siglani, termometer raksa, atau termometer digital, atau termometer alkohol? Oh iya, betul, ini adalah termometer digital. Terakhir, rentang skala Kelvin sama dengan skala Fahrenheit, Reaumur, Celsius, Siglani. Yuk, siapa yang bisa? Iya, betul, Celsius. 100 untuk kalian semua ya. Mau diteruskan? Kita cukupkan sekian dulu ya. Oke, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah, terima kasih.